Ratusan warga Desa Serangai, Kecamatan Batiinau, Kabupaten Bengkulu Utara memblokir Jalan Lintas Barat atau Jalinbar Sumatera penghubung Provinsi Bengkulu dengan Provinsi Sumatera Barat dan Jambi. Pemblokiran yang berlangsung selama hampir 5 jam ini dilakukan karena warga tidak terima 4 warganya ditangkap polisi. Kapolsek Batiinau, Ibtu Hardiansyah, membenarkan hal tersebut. Keempat warga itu ditangkap lantaran telah memungut uang secara ilegal dari para sopir angkutan yang melintas. Pemblokiran jalan ini berakhir setelah mediasi dan keempat warga yang ditangkap dibebaskan. Saat ini kondisi Jalinbar Sumatera sudah kembali kondusif dan arus lalu lintas yang tersendat telah kembali berjalan normal. Memang benar adanya pemblokiran jalan di Jembatan Serangai oleh warga Desa Serangai pasca kami mengamankan 4 orang oknum warga Serangai yang melakukan pungli di Jalan Lintas Barat Bengkulu Padang. Untuk saat ini situasi di Jalan Lintas Barat Bengkulu Padang sudah kembali kondusif dan arus lalu lintas yang sempat tersendat telah kembali berjalan normal kembali. Pasca keempat oknum warga yang diamankan telah dikembalikan ke pihak warga dengan membuat surat pernyataan tak mengulangi lagi perbuatannya. Kami minta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pungli di jalan lintas dan kami hanya dapat uang ribuan dan tidak meminta 50.000 dan tidak memaksa. Sementara itu, untuk memastikan agar pemblokiran jalan tidak terulang, polisi Batiinau akan rutin berpatroli di sekitar lokasi dan mengimbau warga setempat untuk tidak mengulangi perbuatannya. Tim Liputan melaporkan dari Bengkulu Utara. Noverda alias Yupe, 37 tahun warga Kota Bengkulu, diringkus tim Besar Macan Gading Polresta Bengkulu. Ia ditangkap lantaran menganiaya istri sirinya. Mirisnya, kekerasan tersebut dilakukan hanya karena persoalan sepele, karena sang istri mengatakan mulutnya bau. Perkataan itu ternyata menyebabkan Yupe naik pitam, hingga menghajar sang istri dengan pukulan di wajah dan beberapa bagian tubuh lainnya. Usai ditangkap, pelaku langsung digelandang ke Mapolresta Bengkulu. Kepada polisi, pelaku mengakui perbuatannya dan menyatakan dirinya hilaf saat kejadian karena tersulut emosi akibat perkataan sang istri. Yang penganiayaan itu Kak, siapa itu Pak? Jadi kita ada terima LP 12 Juli 2022 kemarin yang dimana seorang perempuan itu yang menjadi korban ya itu merupakan yang dikasih ya, yang dimana korban itu hasil visum, memar di muka, sakit di perut sama di lengan karena omongan sesuatu hal, makanya si tersangka dari malam langsung sore diamankan oleh Resmob Macan Gading tanpa ada perlawanan secara kooperatif. Jadi si pelaku ini memiliki usaha, kita tahu panggilan aliasnya yaitu Newpex, laki-laki umur 37 tahun. Sementara kita kenakan ke pasal 351 ayat 1. Itu tersangka itu suaminya apa Bu? Nikasiri. Hingga kini pelaku masih diperiksa dan terancam dijerat dengan pasal 351 ayat 1 tentang tindak penganiayaan dengan ancaman 2 tahun 8 bulan kurungan penjara. Tim Liputan melaporkan dari Kota Bengkulu. Banyak cara untuk memperingati Hari Pahlawan 10 November, seperti yang dilakukan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Pemerintah Provinsi Bengkulu pada Kamis pagi kemarin. Mereka menggelar upacara dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Balai Buntar. Dalam upacara ini, Wakil Gubernur Rosjon Syah mengajak generasi muda tidak melupakan jasa-jasa para pahlawan bangsa yang gugur dalam perjuangan merebut kemerdekaan dari tangan para penjajah. Sudah kewajiban bagi seluruh anak bangsa pada 10 November ini memperingati Hari Pahlawan. Ini adalah bentuk syukur kita kepada pendahulu kita. Ya sudah tentu negara Indonesia ini tidak akan bisa berkembang dan maju saat ini ya tanpa perjuangan. Oleh karena itu kita sama-sama tadi mendoakan para pahlawan, semoga arwahnya diterima di sisi Allah SWT. Pesannya kepada para pemuda Pak? Dari pahlawan. Ya, untuk para pemuda, mari kita sama-sama
jaga kesatuan dan persatuan. Jadi NKRI itu harga mati. Ya, kita harus bersatu, apalagi sekarang menghadapi globalisasi ya di dunia ini yang tidak menentu. Kuatkan bela negara, wawasan kebangsaan kita harus berkuat. Tanamkan jiwa masa kalau pemuda gitu. Momen Hari Pahlawan ini juga dimanfaatkan oleh sejumlah warga, salah satunya Syahrudin. Guru di Kota Bengkulu ini menjadikannya sebagai pemacu semangat mengajarnya. Hari Pahlawan, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pertama, yang kedua, mari kita lestarikan semangat para pahlawan sebagai semangat bagi kita untuk berkarya, ya, berikan energi positif bagi kita untuk bergerak, bekerja lebih kuat dan berkarya untuk bangsa ini agar menjadi lebih baik seperti itu. Hari Pahlawan yang diperingati setiap tanggal 10 November merupakan salah satu peristiwa bersejarah besar bangsa Indonesia. Pertempuran yang berlangsung selama 3 minggu di kota Surabaya itu merenggut puluhan ribu korban jiwa. Tim Liputan melaporkan dari Kota Bengkulu. Upacara dan tabur bunga pada peringatan Hari Pahlawan Kamis pagi juga digelar jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Forkopimda Kabupaten Bengkulu Utara di Taman Makam Pahlawan Ratu Samban Arya Makmur. Upacara yang dipimpin oleh Wakapolres ini berjalan lancar, tertib dan hikmat. Usai mengikuti upacara ziarah nasional, Bupati Bengkulu Utara Mian mengajak masyarakat khususnya generasi muda untuk tidak melupakan sejarah perjuangan bangsa merebut kemerdekaan. Ya, jadi ziarah hari ini adalah bagian dari kegiatan rutin pemerintah ketika hari besar, terutama hari besar Hari Pahlawan 10 November, dan maknanya ya kita jangan sampai melupakan sejarah jas merah dalam arti posisinya dengan mengenang para pahlawan yang telah berjuang bagaimana mendirikan dan mengamankan negara. Kita harus mengisi dengan perjuangan-perjuangan, dengan mengisi dengan pembangunan. Tentunya semangat kepahlawanan ini harus tetap terpatri pada diri kita, dari bangsa kita. Ya saya kira itu. Oke Pak, baik. Pesan-pesannya untuk pemuda Pak, untuk para pemuda di Bengkulu Utara seperti apa Pak? Para pemuda makanya jangan sampai melupakan sejarah perjuangan para pahlawan ini. Ya. Oke Pak. Upacara dan ziarah yang digelar setiap tanggal 10 November ini merupakan bentuk penghormatan kepada para pahlawan bangsa. Tim Liputan melaporkan dari Bengkulu Utara.